Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefalinia Indah Marcella. NPM saya 2020 1250877. Saya dari kelas R8G. Di sini saya akan meresensi dari buku berjudul Filsafat Dosa, Catatan Perenungan Substansional tentang Dosa, karya O. Gufron. Buku ini diedit oleh Dr. Tatu Siti Rohabia, M. Hum, diterbitkan dan dicetak oleh Media Madani pada Januari 2020. Terdapat 200 halaman dalam buku ini dan 35 bab di dalamnya. Lalu di buku ini terdapat 36 bab dan pada bab pertama berjudul My Name is Dosa. Pada bagian ini adalah bagian memperkenalkan apa sih dosa itu. Dan di sini penulis memaparkan 4 pengertian menurut Kiai Mustafa, yaitu guru sang penulis ngaji dan di pesantren dulu. Yang pertama ada dosa adalah kegagalan melakukan yang baik dan benar yang diperintahkan oleh Allah. Kedua, dosa adalah pemberontakan terhadap pemerintahan Allah. Ketiga, dosa adalah bakat, potensi, dan kecenderungan melakukan hal yang jahat melekat di dalam diri manusia. Dan yang terakhir, keempat, ada dosa adalah kuasa atau tuan yang membelenggu manusia, mendorong manusia melakukan yang jahat. Oke, dilanjut dengan bab kedua, yaitu dosa itu anugerah. Di bab ini dijelaskan bahwa adanya dosa tentu merupakan perimbangan dari adanya pahala, baik siang dan malam. Dosa merupakan pelengkap kehidupan manusia. Di bab ini disebutkan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8, yaitu maka Allah mengilhami kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaan. Oke, di bagian selanjutnya ada bab ketiga, yaitu dosa itu fitrah manusia. Tanpa dosa tidak akan ada kebaikan. Dosa hadir untuk menguji manusia. Di sini dijelaskan bahwa adanya dosa tidak melulu menimbulkan bencana, tetapi di balik dosa tersimpan bentuk penghambaan yang sesungguhnya, yakni timbulnya letupan-letupan untuk bersegera kembali kepada Allah. Oke, selanjutnya ada bagian keempat, yaitu dosa itu indah. Manusia cenderung ingin sesuatu yang merupakan kesenangan. Karena itu iblis ingin memanfaatkan kesenangan sebagai pintu untuk menjerumuskan manusia. Nah, di bagian kelima terdapat salah itu biasa. Berbuat salah itu hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah berbuat tidak salah. Secara fitrah Allah memang sudah menyiapkan dua sisi yang berlawanan dalam diri kita, yaitu baik dan buruk, salah dan tidak salah, tidak benar dan benar. Lalu di bab ke-6 terdapat salah itu milik manusia. Salah satu sifat manusiawi, belajarlah dari kesalahan karena itu yang lebih manusiawi. Salah belum tentu dosa, tetapi dosa ada pasti salah. Ini pandangan dari sisi agama. Ketika seseorang meninggalkan sholat karena salah mengira waktu, maka ia tidak berdosa, tapi ia jelas salah. Lalu di bagian ke-7 terdapat judul Jangan Takut Salah. Jangan takut apabila Anda berbuat salah, tapi takutlah ketika Anda tidak bisa berbuat benar. Di sini dijelaskan bahwa mari kita telah pelan-pelan. Salah adalah bagian dari justifikasi bahwa sesuatu itu adalah tidak benar. Sementara itu, tidak benar merupakan kebalikan dari benar. Contoh lainnya, rumah itu bersih dan rumah itu kotor. Bersih adalah sesuatu hal yang positif, sedangkan kotor adalah sesuatu yang negatif. Bersih dan kotor adalah sesuatu yang melekat pada rumah. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya adalah sifat rumah. Oke, selanjutnya ada bagian ke-8, yaitu Nabi juga manusia. Nabi Muhammad sempat berkata, Ana basyrun miskulum, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Bahwa sesungguhnya seorang nabi pun tidak terlepas dari lalai dan salah. Jika Nabi saja mempunyai kelemahan seperti itu, apalagi kita sebagai umatnya. Tentu saja bukan hal yang aneh jika suatu kesempatan kita berbuat salah atau dosa. Bagian ke-9 terdapat judul Nabi juga pernah salah. Seorang nabi pun juga manusia. Karena ia manusia, maka ia bisa berbuat salah. Sesungguhnya bukan tanpa alasan Nabi sebab berkata Ana basyrun miskulum. Ini merupakan wujud kepasrahan seorang nabi dalam melihat dirinya yang memang menepati wujud seperti manusia. Nabi pun memiliki nafsu dan hasrat. Nafsu untuk makan, untuk minum, dan lainnya yang seketika dapat pula berbuat salah. Bagian ke-10 terdapat judul Manusia Suka Mencoba. Agama dan naluri
tidaklah berseberangan satu sama lain. Jangan pernah ragu untuk mencoba hal-hal baru. Mengejar kesenangan tentu saja menyenangkan, dan hal ini lumrah. Asal masih batas yang diperbolehkan agama, hal ini sah-sah saja. Oke, yang ke-11 ada judul antara akal dan wahyu. Orang yang tercerahkan adalah orang yang melandasi hidupnya dengan sikap optimis, konstruktif dalam memandang setiap kesalahan. Pepatah Arab mengatakan, fi kulli ra'syi ra'yun. Di setiap kepala terdapat satu ide yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada bagian ke-12 yaitu akal dan nafsu. Manusia harus mampu mengendalikan akal dan nafsunya agar terhindar dari perbuatan dosa. Manusia diciptakan Tuhan dengan dibekali akal dan nafsu. Dua hal yang berlawanan tapi terdapat dalam satu kerangka. Dua hal ini dapat digunakan manusia untuk mencapai tujuan-tujuannya. Lalu lanjut bagian ke-13, terdapat judul manusia dan dosa. Disadari ataupun tidak, manusia memiliki potensi untuk berbuat dosa. Di samping dia juga punya potensi untuk melakukan kebaikan. Di sini dituliskan bahwa dosa adalah bakat, potensi, dan kecenderungan melakukan hal jahat yang melekat dalam diri manusia. Dosa sering digambarkan lebih parah dan buruk dari kegagalan melakukan yang baik. Lalu ada bagian ke-14, terdapat judul sayang bila tidak didengar. Jadi jangan jadikan telinga sebagai media untuk mentransfer suara dan ucapan tidak berguna. Di akhir bab tersebut menjelaskan yaitu sebagai pendengaran ini sebagai jalan kita menuju rahmatnya, yakni dengan cara menggunakan telinga dengan sebaik-baiknya. Oke, lanjut ada bagian ke-15, terdapat judul dosa paling terburuk itu sombong. Satu-satunya kesalahan terbesar dari iblis adalah karena ia memiliki sifat sombong. Di sini dituliskan jika kita tilik dosa yang pertama yaitu sombong. Sombong merupakan sifat buruk yang seringkali kita temukan dalam pergaulan sehari-hari. Oke, lanjut terdapat bagian ke-16, terdapat judul dosa terberat manusia adalah mencuri. Jangan anggap enteng perbuatan mencuri, karena Adam dijatuhkan ke bumi dari surga karena ia mencuri. Di sini dituliskan mencuri dapat dikategorikan sebagai perilaku yang merugikan kepentingan orang lain. Selain hukum fikih yang melarang perbuatan mencuri, yang dapat dijerat dengan hukuman qisas dengan cara memotong tangan kiri. Hukum konvensional yang menaungi otoritas masyarakat majemuk pun memiliki tindak pidana khusus yang berbeda dalam hukum qisas. Bagian ke-17 terdapat berawal dari surga, berakhir di surga. Manusia pertama kali diciptakan di surga, maka seyogyanya ia pun dapat hidup abadi di sana nantinya. Cepat atau lambat, kita pasti akan meninggalkan dunia ini dan menuju tempat yang lain. Karenanya, kebaikan adalah modal kita satu-satunya. Perbanyaklah berbuat dan berucap baik mulai dari sekarang. Ibarat pedagang, apa yang kita keluarkan harus lebih sedikit dari apa yang kita dapat. Bagian ke-18 terdapat judul tak asyik kalau tak dicoba. Kata Nabi, induk dari segala kejahatan adalah khamr. Salah satu alasannya karena khamr dapat memperdayai akal manusia. Di sini dijelaskan bahwa khamr atau minum-minuman dan sejenisnya merupakan biang dari segala kejahatan. Selanjutnya adalah bagian ke-19 terdapat judul manusia itu memimpin. Akal dan nafsu dalam diri kita dapat mengatakan seseorang dekat dengan Tuhan, bisa pula menjauh dari Tuhan. Sebagai khalifah, manusia dibekali oleh Allah dengan berbagai kelebihan dan potensi yang tidak dimiliki makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Lalu, di bagian ke-20 terdapat judul iblis itu dekat jaraknya dengan kita. Iblis itu jaraknya dekat dengan kita, sedekat nadi dan jantung kita. Tapi ia bisa menjauh sejauh mata memandang langit. Di sini dijelaskan bahwa penciptaan iblis bukanlah sesuatu yang kebetulan atau kesia-siaan. Iblis memang di simbol makhluk yang durhaka, tetapi keberadaan iblis sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Oke, di bagian ke-21 terdapat judul manusia itu pilihan Tuhan. Berbahagialah menjadi manusia karena diistimewakan oleh Tuhan. Di sini tertulis posisi manusia sebagai pemimpin sangat dekat dengan pintu dosa dan pahala, sangat erat dengan salah dan benar. Di bagian ke-22 terdapat judul jangan anggap enteng dosa sosial. Kesalehan spiritual tercermin dalam kesalehan sosial. Dosa spiritual juga akan terimplementasi dalam bentuk dosa sosial.
Di sini dituliskan bahwa salah satu jenis perbuatan dosa terhadap masyarakat yang sedang naik daun adalah perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, yaitu korupsi. Oke, lanjut, ada bagian ke-23 berjudul berusaha mengurangi dosa. Kita harus berusaha menyelamatkan tubuh ini sebelum menjadi pabrik permanen yang memproduksi segelontoran dosa. Satu hal yang perlu diperhatikan, dosa jika sudah terlalu sering diperbuat tidak hanya menyengsarakan diri pribadi, tetapi juga ciptaan Allah yang lain. Oke, selanjutnya ada bagian ke-24 terdapat judul Tuhan sangat mudah mengampuni manusia. Mau kesalahan pada Tuhan, maka mudah bagi Tuhan untuk memaafkan yang asal sungguh-sungguh. Di akhir bagian ini dituliskan akhirnya kita akan sampai pada sebuah kesimpulan pada sesungguhnya Allah itu lebih besar daripada murkanya. Oke, bagian ke-25 ada judul Feeling Guilty. Berbuat salah adalah manusiawi, tapi yang manusiawi lagi bila kita mengakui kesalahan itu. Kita mesti segera minta maaf jika berkaitan dengan urusan sesama manusia dan bertaubat jika urusannya berkenaan dengan Tuhan. Oke, di bagian ke-26 terdapat judul Belajarlah kepada Musa. Nabi Musa mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Di sini dijelaskan bagi kita selaku muslim, Musa merupakan guru agung. Bukan hanya sederet mukjizat yang Allah berikan kepadanya, tetapi lebih dari kesabarannya yang menyambudra. Oke, di bagian ke-27 terdapat mendawamkan berbaik sangka. Berbaik sangkalah pada Tuhan dan kepada manusia. Itu akan mengurasi tumpukan dosa yang setiap hari kita simpan. Di sini dituliskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, aku Allah tergantung kepada prasangka hambaku. Oke, lanjut di 28 terdapat banyak bicara, banyak dosa. Berkatalah yang baik atau sekiranya sebaiknya diam saja. Itu rumus yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di sini tuliskan tidak ada salah kiranya jika kata-kata mutiara yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Perkataan yang meluncur dari lisan ini selalu mempunyai akibat nyata bagi yang mendengarkannya. Oke, lanjut ada bagian ke-29 terdapat jangan putus asa untuk memperbaiki diri. Tuhan senang kepada hamba yang selalu optimis. Terlebih optimisme untuk memperbaiki diri. Pada bagian ini dijelaskan bahwa jika ingin mengharapkan hasil yang memuaskan, tentu juga butuh pengorbanan yang tidak sedikit. Waktu, tenaga, maupun sesekali harta merupakan konsekuensi logis untuk merengkuh hasil yang memuaskan. Oke, bagian ke-30 terdapat jagalah hati. Hati adalah sumber keimanan, namun juga bisa menjadi sumber kemusyrikan. Pada akhir bab ini, dikatakan bahwa karena itu hati yang selalu condong ke arah positif dapat menelurkan kebiasaan ataupun tindakan yang bernilai dan bermanfaat. Oke, di bagian ke-31 terdapat judul antara kezaliman dan kesadaran. Semakin kita mengakui kesalahan, semakin terbuka pintu maaf Tuhan. Sebagai makhluk yang senantiasa berputar dalam lingkaran kesalahan, ampunan dari Allah merupakan kunci untuk kebebasan diri dan labirin tersebut. Selain pengampunan kasihnya, merupakan inspirasi segenap ciptaannya. Oke, di bagian ke-32 terdapat judul Kurangilah Dosa. Jadikanlah hari-hari Anda untuk terus mengurangi dosa. Jangan ditumpuk-tumpuk dan ditunda untuk disadari. Kesimpulan bab ini yaitu mari kita jadikan malam-malam kita sebagai waktu yang tepat untuk bersimpu di hadapannya. Lalu di bagian ke-33 terdapat judul Kualitas Ibadah dan Dosa. Kualitas ibadah seseorang tercermin dari perilaku sosialnya. Begitu juga dengan dosa. Semakin tinggi seseorang, maka semakin besar kesalahannya kepada manusia. Di sini dijelaskan antara Tuhan, manusia, dan alam terikat satu ikatan yang disebut ibadah. Manusia sebagai objek yang diberi tanggung jawab perawat dunia menempati posisi sentral kaitannya dengan ibadah vertikal dan horizontal. Dalam menakar manusia dengan dua macam bentuk ibadah tersebut, secara garis besar agaknya ada 4 macam varian manusia. Pertama, orang-orang yang ibadah ritual dan sosialnya tinggi. Kedua, orang yang ibadah ritualnya tinggi tetapi ibadah sosialnya rendah. Ketiga, orang yang ibadah ritualnya rendah tapi ibadah sosialnya tinggi. Terakhir adalah orang yang ibadah ritualnya dan sosialnya rendah. Oke, yang ke-34 ada judul Tujulah Tuhanmu. Jangan merasa tidak berdosa jika Anda tidak berbuat dosa, tapi merasa dosalah meski Anda tidak melakukan perbuatan dosa. Kesimpulan di bab ini adalah
Tinggal kitalah yang memilih mau dikemanakan tubuh ini dibawa. Akankah kita menjalani dengan tunduk patuh terhadap semua perintah dan larangannya? Atau malah menginginkan kenikmatan sesaat dengan menerima jalur yang awal indah tetapi tidak diridhoi Allah. Oke, di bagian ke-35 terdapat judul Aturlah Waktumu. Bila kita hendak berbuat dosa, kita perlu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Pernahkah kita berpikir bahwa kita telah membuang banyak waktu dengan sia-sia? Di bab ini tertulis dosa tidak semata-mata urusan kita dengan Allah, tetapi daya cakupannya lebih luas, yakni dengan manusia yang lainnya. Oke, yang terakhir ada ke-36 bab terakhir, yaitu judulnya Menuju Manusia Paripurna. Sebagai pendosa itu ibarat ulat, jijik, hina, perusak, dan dibenci. Tapi ketika ia menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, ia akan dicintai. Itulah pendosa yang menjalani pertaubatan. Di akhir bagian ini dituliskan sebagai manusia di hari kiamat nanti. Proses kehidupan manusia terkadang sering berkelok-kelok menghampiri hal-hal yang justru dilarang oleh agama. Kesadaran merupakan kunci dasar untuk menjawab problem kejiwaan kita. Oke, sudah semua babnya saya bahas. Untuk kelebihan buku ini tersebut, buku ini menurut saya dapat menjadi pedoman kita dan setiap muslim untuk menghindari dosa dan mengetahui lebih detail apa saja dosa, apa saja yang harus kita hindari sebagai manusia. Oke, untuk kekurangan buku ini sendiri menurut saya tidak ada ya, karena menurut saya buku ini dikemas dengan cara yang sangat baik, ringkas, dan cukup jelas untuk per babnya. Pemilihan kata yang baik dan penjelasan yang cukup rinci. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, jika ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.